Selamat malam Ibu Sri, apa kabarnya malam hari ini? Selamat malam Ibu, alhamdulillah kabarnya sehat ini Bu. Ibu gimana kabarnya? Syukur baik Bu. Nah Bu, hari ini kita kan ada berbincang-bincang terkait yang Ibu akan melaksanakan proses coaching gitu. Jadi izin ya Bu, diskusinya di sini saya sebagai observer akan mendiskusikan beberapa hal terhadap Ibu gitu. Jadi yang pertama, sebelum saya mengamati proses coaching Ibu, saya memiliki rubrik penilaian. Jadi saya akan mengamati dan menilai proses coaching yang Ibu sesuai nggak dengan rubrik yang ada gitu Bu. Ya, baik Bu, siap Bu. Nah, adapun rubrik yang ada akan menilai proses coaching Ibu, yaitu apakah proses coaching nanti sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya akan mengamati apakah Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Dan yang ketiga, saya akan mengamati bagaimana coaching menanggapi atau merespon pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Iya Bu, baik. Nah, selanjutnya saya juga akan melihat apakah proses coaching sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Yang pertama, kemitraan. Yang kedua, proses kreatif. Dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Seperti itu, Bu. Baik Bu. Nah, berikutnya. Sebelum Ibu melakukan proses coaching, saya masih ada beberapa pertanyaan, Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang Ibu kembangkan nanti pada saat coaching? Baik Bu, di sini kompetensi yang akan saya kembangkan nanti itu ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh. Kemudian di sini memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Jadi ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan nanti. Kemudian dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi yang lebih spesifik menurut Ibu apa yang akan dikembangkan? Untuk kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan aktif, Bu. Baik, Bu. Jadi untuk kompetensi spesifiknya hanya 2 saja ya, Bu? Iya, Bu. Benar sekali, Bu. Nah, pertanyaan terakhir nih, Bu. Terkait dengan indikator. Jadi nanti pada saat proses coaching, indikator seperti apa yang Ibu harapkan? Baik, Bu. Adapun indikator yang saya harapkan adalah coach dapat mengeksplor potensi yang dia miliki untuk menyelesaikan masalah di hadapnya sendiri. Itu. Baik, Ibu. Mungkin itu beberapa hal yang perlu kita perbincangkan pada sesi pra observasi ini. Tapi nanti setelah Ibu melakukan coaching, kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu. Kita akan membahas kembali seperti apa berjalannya proses coaching tadi. Oke, siap Bu. Nah, selanjutnya silakan Bapak langsung melakukan coaching dengan coach Ibu. Semoga lancar dan berhasil ya Bu Sri. Baik Ibu. Selamat malam Bapak, apa kabar malam hari ini? Selamat malam Ibu. Alhamdulillah Bu, baik-baik saja Bu, sehat selalu. Gimana kabar Ibu? Baik Pak. Ya, Nah Bu. Pak, kemarin kan saya ada WA Bapak untuk melakukan perjanjian kita untuk coaching. Di mana masalah siswa yang sering terlambat ya ke sekolah. Jadi apa yang ingin Bapak capai dalam pembicaraan kita pada malam hari ini, Pak? Ya, Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Yang ingin saya bicarakan ya, Bu, terkait masalah yang ada di sekolah kami, Bu. Jadi di sekolah saya itu
setiap harinya, Bu, ada saja siswa yang terlambat datang ke sekolah, Bu. Jadi di akhir nanti saya berharap saya bisa mendapatkan solusi, Bu, dari masalah yang saya hadapi di sekolah, yaitu siswa yang sering terlambat datang ke sekolah, Bu. Iya Pak, paham Pak. Nah, terima kasih ya Pak sudah mau berbagi dengan saya. Jadi kita fokus pencarian solusi agar siswa lebih tepat waktu datang ke sekolah ya Pak ya. Nah, Bu, baik kita mulai diskusi kita malam hari ini ya Pak. Nah, sekarang coba mari kita identifikasi situasi Bapak gitu. Dari skala 1 hingga 10, seberapa besar Bapak merasa dalam pencapaian tujuan ini Pak? Iya Bu, kalau saya lihat kondisi di lapangan Bu emang sangat parah sekali Bu. Masih di skala 3 Bu. Karena masih banyak siswa yang terlambat datang ke sekolah Bu. Jadi hal ini sangat berpengaruh kepada proses belajar di sekolah. Jadi saat menghambat belajar siswa, guru pun merasa terganggu dengan adanya siswa yang selalu terlambat di sekolah. Oh iya, saya mengerti ya Pak. Nah, dalam keadaan seperti itu, bagaimana menurut Bapak, apa kekuatan yang Bapak miliki untuk mengatasi masalah ini? Ya, baik Bu. Sejauh ini ya Bu, dari kami sekolah, kepala sekolah, atau rekan guru yang lain, sudah mencoba memberikan pemahaman Bu. Pertama kepada mereka yang selalu terlambat, dengan cara mengobrol, pendekatan, agar bisa mereka memperbaiki kebiasaan-kebiasaan mereka yang sering terlambat, Bu. Agar bisa mereka datang tepat waktu, Bu, datang ke sekolah. Baik, Bapak. Nah, ada peluang atau kemungkinan enggak yang Bapak lihat dengan pendekatan yang Bapak lakukan? Ya, Bu. Untuk peluang pastinya ada, Bu. Jadi mungkin nanti kami usahakan untuk melibatkan orang tua, Bu. Sebagai orang tua, di sini kami melihat sangat berpengaruh kepada mereka. Jadi tidak terlambat bagi mereka adalah pengaruh dari orang tua, Bu. Jadi di sini saya akan melibatkan orang tua sebagai orang yang memantau kapan anak datang ke sekolah. Jadi kami harapkan nanti orang tua di rumah bekerjasama dalam memantau anaknya agar datang ke sekolah tepat waktu gitu, Bu. Oke. Nah, sekarang bagaimana nanti jika hambatan atau masalah muncul ketika dalam melakukan rencana yang Bapak lakukan? Ya, Bu. Terkait hambatan atau kendala itu pasti ada, Bu. Jadi kami melihat kendala yang mungkin akan kami jumpai adalah sebagian siswa terkendala oleh transportasi yang tidak tersedia, Bu. Contohnya ya, jadi mereka mungkin tidak punya motor nih, Bu. Jadi mau tak mau mereka harus jalan kaki nih, Bu. Jadi ini akan melambatkan mereka datang ke sekolah. Yang kedua, Bu, kami melihat akses jalan yang mereka lalui dari rumah ke sekolah, Bu. Jadi ketika jalannya rusak, maka ini akan menghambat mereka untuk datang tepat waktu ke sekolah, Bu. Karena kami di lokasi sekolah yang ketika hujan, jalan yang kami lalui sangat rusak atau basah. Itu, Bu. Oke, baiklah Pak. Nah, dari kendala yang Bapak ceritakan tadi, ada akses jalan yang kurang bagus ataupun transportasi yang semuanya belum punya gitu. Jadi menurut Bapak ini solusinya apa yang bisa diterapkan ya Pak? Ya, baik Bu. Jadi untuk solusi terbaik ya Bu, pertama kami akan melibatkan orang tua Bu, agar lebih aktif lagi. Jadi kami mengadakan pertemuan dengan orang tua secara rutin supaya solusi setelah ini
bisa kami jumpai, dan kegiatan-kegiatan supaya siswa itu antusias, Bu, datang ke sekolah. Jadi mereka tertarik walaupun dengan kendala yang ada, Bu. Mereka tetap hadir. Jadi kami adakan kegiatan yang menarik di sekolah. Dengan itu mereka akan selalu hadir meskipun cuaca hujan atau sebagainya, Bu. Jadi kami buat dulu mereka tertarik untuk datang ke sekolah gitu, Bu. Bagus sekali ya rencana Bapak. Nah, sebuah langkah positif ya, Pak. Tentunya yang telah dipersiapkan sama Bapak merupakan suatu cita-cita atau program ya, Pak, supaya bagaimana nanti siswanya tidak terlambat lagi ke sekolah. Nah, bagaimana Ibu Bapak merancangkan untuk mencapai tujuan ini, Pak? Ya, Bu. Yang pertama, Bu, kami akan bekerja sama dengan rekan guru di sekolah. Karena bagaimanapun kami adalah kelompok tidak bergerak sendiri ya, Bu. Jadi kita bergerak bersama. Jadi kami mengadakan acara-acara yang menyenangkan supaya tertarik. Kemudian kami mengabarkan kepada seluruh orang tua di rumah supaya mereka tahu dengan program yang kami lakukan gitu, Bu. Oke, mantap sekali ya, Pak. Apa ada prioritas tertentu dalam rencana Bapak ini? Ya, Bu. Untuk prioritas, Bu, kami tetap orang tua, Bu. Jadi kami melibatkan orang tua di rumah sehingga dengan keterlibatan dapat mengetahui titik masalahnya, Bu. Dan kami akan mengabarkan ini semua terkait aturan-aturan yang ada di sekolah. Jadi aturan yang kami buat di sekolah itu didukung penuh oleh orang tua di rumah gitu, Bu. Jadi orang tua di rumah mendukung program yang kami adakan di sekolah gitu, Bu. Jadi orang tua dan sekolah saling berkolaborasi untuk memajukan siswa agar lebih maju, Bu. Khususnya di sini adalah siswa datang ke sekolah tepat waktu gitu, Bu. Baik, Pak. Sebuah langkah yang bagus ya, Pak ya, yang sudah Bapak siapkan gitu. Nah, ya, Bu. Sekarang bagaimana, Pak, dengan jangka waktunya supaya tercapai apa yang Bapak harapkan? Gitu. Jangka waktunya kira-kira kapan gitu? Bu. Yang ada, Bu, yang tepat waktu. Jadi kami fokuskan 1 bulan pertama melakukan program ini dan lihat 1 bulan kemudian apa kita berhasil atau kurang berhasil, Bu. Tapi kami optimis ini berhasil, Bu. Oke, semoga ya, Pak ya. Nah, bagaimana Bapak mengukur akan keberhasilan rencana Bapak tersebut? Ya, Bu. Untuk ukuran keberhasilan ya, Bu. Ya. Jadi kita bisa melihat berapa waktu, Bu, dan kami sangat semangat dan antusias mereka dalam mengikuti kegiatan sekolah dan belajar setiap harinya, Bu. Oke, baik Pak. Nah, sekarang bagaimana Bapak menghadapi rencana yang Bapak sudah rencanakan tadi, aksi yang akan Bapak lakukan gitu? Bagaimana menghadapinya gitu? Ya, Bu. Untuk tantangannya, Bu, kami udah coba berpikir dan kami udah mencoba mencari jalan keluar ya, Bu, atau solusi jika rencana di awal tidak berjalan dengan baik, maka kami akan berbicara dengan rekan guru untuk dapat mengoreksi dan memberi masukan-masukan, Bu. Kiranya ada kegiatan lain, ide, atau gagasan yang lebih baik dari itu, Bu. Iya, bagus sekali, Pak ya. Nah, sekarang bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini, Pak? Ya, saya tentu berkomitmen, Bu, untuk benar-benar menjalankan rencana ini dengan baik, Bu. Jadi saya akan berusaha keras supaya siswa disiplin
dan datang tepat waktu, Bu. Oke, baik ya Pak ya. Bagus sekali Pak. Nah, dalam membantu Bapak, kira-kira siapa yang dalam menjaga komitmen ini gini? Siapa yang bisa membantu Bapak? Ya Bu, tentunya terkait komitmen ya Bu, yang akan membantu kami pertama guru-guru Bu. Guru-guru di sekolah harus bekerja dengan efektif, kompak ya Bu. Yang kedua orang tua, kami harap dukungannya kepada kami dan juga beberapa teman yang ada di sekitar sekolah untuk bisa melaksanakan kegiatan ini Bu. Jadi kami semua harus berkolaborasi demi tujuan kita bersama, Bu. Baik, Pak. Nah, sekarang bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini, Pak? Apa rencana Bapak? Ya, baik, Bu. Jadi setelah coaching ini saya akan memantau, Bu, terkait perkembangan rencana aksi saya dan sekiranya ada yang perlu diperbaiki, maka kami diskusikan. Saya akan meminta bantuan kepada Ibu lagi. Jadi mohon nanti bantuannya ya, Bu. Ya, nggak apa-apa, Pak. Nanti kita kontak saya lagi lah kalau misalnya Bapak masih mengharapkan atau minta pendapat dengan saya, bagaimana permasalahan ini bisa diatasi gitu. Mudah-mudahan program yang Bapak buat sudah bisa berjalan dan sesuai dengan yang Bapak harapkan ya, Pak. Nah, terima kasih ya Pak sudah hargai dan mendukung tadi sesi coaching ini. Jadi semoga rencana aksi Bapak membawa perubahan positif terhadap siswa, di mana yang sering terlambat menjadi hadir tepat waktu ya Pak. Ya Bu, amin. Terima kasih Bu atas bantuan dan waktunya ya Bu. Sama-sama Pak, tetap semangat ya Pak, dan lebih giat lagi Pak untuk membimbing anak-anak bangsa kita. Siap Bu, terima kasih Bu. Sampai jumpa kembali Bu. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Terima kasih. Selamat malam Ibu Sri. Selamat malam Bu Nur. Apa kabarnya malam hari ini Bu? Alhamdulillah kabarnya sehat Ibu. Ibu mana kabarnya? Baik. Ini Bu, jadi Ibu telah menyelesaikan proses coaching ya Bu? Bagaimana prosesnya Bu? Lancar? Ya Bu, alhamdulillah prosesnya lancar nih Bu. Baik. Jadi untuk hari ini kita akan berbincang-bincang sebagai sesi pasca observasi ya Bu, setelah Ibu melaksanakan coaching gitu Bu. Oke, siap Bu. Baik. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait kompetensi coaching Ibu sebagai coach setelah Ibu melaksanakan coaching bersama coachnya? Baik Bu, setelah saya melakukan coaching, di sini saya menilai diri saya sendiri. Saya merasa sudah melaksanakan coaching sesuai alur Tirta, yaitu tujuan identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Ibu. Oke, bagus sekali ya Bu. Jadi Ibu sudah melaksanakan coaching sesuai alur Tirta ya Bu ya? Iya Bu, betul Bu. Baik. Nah kemudian, bolehkah saya menyampaikan beberapa hal hasil pengamatan saya terkait proses coaching yang Ibu lakukan? Silahkan Bu, boleh Bu. Iya, baik. Terima kasih Bu. Nah, praktek coaching yang sudah Ibu lakukan sangat menarik, berjalan lancar. Terus alur Tirta sudah berjalan sesuai alurnya, lengkap dengan menyampaikan tujuan. Nah, Ibu sudah berusaha menggali potensi yang dimiliki oleh coaching. Kemudian coaching sudah merespon dengan baik. Nah, prinsip coaching yang sudah ada pada yang Ibu sampaikan pada melakukan coaching tersebut. Ya, betul Bu. Setelah Ibu mendengarkan hasil pengamatan saya, bagaimana menurut Ibu? Ya Bu, saya merasa senang sekali. Ternyata saya sudah melaksanakan coaching sesuai harapan dan alur Tirta. Meskipun mungkin masih ada beberapa kelemahan dan kekurangan yang ada ya Bu.
Oke, sekarang setelah ini, adakah rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya? Untuk rencana ke depan pasti ada ya, Bu. Di sini saya akan mencoba terus berlatih agar bisa terbiasa dan terlatih untuk menjadi seorang coach gitu, Bu. Oke, bagus sekali ya, Bu. Sangat luar biasa rencana Ibu ke depan. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, pertanyaan terakhir saya, jadi apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Baik, Bu. Di sini saya merasa senang dan bersyukur karena saya mendapatkan banyak pencerahan terkait bagaimana menjadi seorang supervise yang baik dan berkompeten gitu, Bu. Oke, baiklah, Bu. Nah, kita itu untuk pasca observasi yang kita akhiri. Nah, terima kasih ya Bu atas waktunya. Semoga tetap semangat, terus dan belajar dan berlatih, dan semoga apa yang Ibu rencana berhasil. Selamat malam Ibu. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Terima kasih juga Ibu. Selamat malam.